Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Robertus Suskia Gule, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Nesraya, program studi Pendidikan Biologi semester 4. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan membuat video mengenai belajar dan pembelajaran guna menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah yang bersangkutan. Pada saat ini teman-teman, kita akan membahas beberapa hal, di mana yang pertama diantaranya yaitu apa itu belajar, yang kedua mengapa harus belajar, yang ketiga seberapa pentingkah itu belajar, yang keempat apa peranan guru, dan yang terakhir yaitu seharusnya seperti apa siswa itu menghargai guru. Teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Apa itu belajar? Belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam mengubah tingkah laku individu tanpa kita sadari. Contohnya dalam merubah pola pikir, merubah emosional seseorang, di mana dari kecil tingkah laku emosional siswa itu semakin bertambah demi waktu, semakin dia belajar ya, maka tingkat emosional, tingkat pemahamannya ke hal-hal yang lebih baik itu maka semakin bertambah juga. Yang kedua teman-teman, kenapa harus belajar? Nah teman-teman, kita perlu belajar, artinya kita belajar itu gunanya agar kita dapat mengarahkan, memanfaatkan, dan menggunakan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat menggali apa saja bakat yang ada di dalam diri kita, hingga kita dapat memanfaatkannya, membuatnya bermanfaat baik bagi diri kita, teman kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan untuk negara kita sekalipun. Fungsinya belajar ini juga teman-teman sangat bermanfaat bagi kita ketika kita dapat membantu orang lain dengan berkarya, menciptakan hal-hal baru, sehingga kita dapat memberikan karya bagi orang lain yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga teman-teman, seberapa pentingkah itu belajar? Teman-teman, belajar itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Nah, dimana ketika kita tidak belajar, ketika kita tidak ada niatan untuk belajar, maka bakat-bakat yang telah menumpuk di dalam diri kita ini, maka kita tidak dapat mengetahui di manakah letak bakat kita yang sesungguhnya, di manakah hal-hal yang paling kita minati, di manakah hal-hal kegiatan yang paling kita ahli dalam melakukannya. Belajar itu sangat penting teman-teman, di mana ketika pada saat kita belajar, kita akan mengetahui hal-hal yang lebih banyak lagi. Kita dapat mengetahui bahwa masih banyak di luar sana, masih banyak lagi hal-hal yang masih belum kita ketahui dibanding dengan posisi yang telah kita ketahui saat ini. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu apa peran guru. Nah, sebelum kita masuk ke dalam peran guru teman-teman, kita mengerti yang namanya peran. Nah, peran adalah suatu tugas, suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang dengan berbagai profesinya masing-masing. Nah, pada saat ini teman-teman, kita akan membahas profesi yang lebih khusus, peranan yang lebih khusus, di mana peranan seorang guru. Nah teman-teman, peranan seorang guru yaitu mengajarkan, melatih, mendidik, membina, serta mengarahkan siswa-siswanya ke arah yang lebih baik, mengarahkan bakat, menggali bakat siswa tersebut, sehingga dapat menumbuh kembangkan bakat tersebut, sehingga siswa tersebut dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya, bahkan untuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Kunci kesuksesan seorang guru itu teman-teman, ketika siswa hasil binaannya dapat sukses dan dapat merealisasikan
dan mengamalkan kemampuan-kemampuan yang telah diberikan oleh gurunya kepadanya. Nah, yang terakhir teman-teman, yaitu seharusnya seperti apa siswa menghargai guru. Siswa itu menghargai guru dengan cara menghormati, menyapa ketika saling berpapasan, menyapa, ada istilahnya 3S, senyum, sapa, salam. Begitu juga seorang siswa menghargai seorang guru dengan mengamalkan atau menerapkan nilai-nilai positif, nilai-nilai pengetahuan yang telah diberikan oleh gurunya kepadanya. Ketika ia mampu mengamalkan, ketika ia mampu mengaktualisasikannya ke dalam dirinya, hingga ia dapat bermanfaat bagi lingkungannya, sehingga ilmu yang telah didapatkannya dari gurunya tersebut dapat bermanfaat baik bagi dirinya, keluarga dia, baik dari di lingkungan masyarakat, terlebih-lebih di dalam negara ini. Suatu cara siswa menghargai seorang guru tersebut ketika ia mampu mengenang jasa seorang guru tersebut. Begitu juga meskipun siswa tersebut sudah menamatkan diri pada instansi atau sebuah sekolah yang ia duduki selama kurang lebih ketika waktu SMP kurang lebih 3 tahun, begitu juga pada waktu SMA kurang lebih dia menduduki bangku selama 3 tahun. Ketika guru siswa tersebut ada gurunya waktu SMP, itu tetap menjadi gurunya, dia wajib menghargai karena tanpa guru tersebut dia tidak akan mampu, dia tidak akan mengetahui suatu pengetahuan yang telah dibagikan oleh gurunya tersebut kepadanya. Nah, intinya teman-teman, seharusnya siswa itu menghargai guru dengan cara mengamalkan, menerapkan, dan membuat dan melakukan amanat-amanat yang baik yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut kepadanya, sehingga dia dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat, sehingga dengan kemampuan yang ia miliki, nama guru yang mendidiknya akan terbawa baik juga, dan serta membawa nama baik sekolah atau asal sekolah yang ia duduki selama masih duduk di bangku sekolah. Demikianlah video saya pada saat ini teman-teman. Jika ada kata atau kalimat yang kurang dimengerti oleh teman-teman semua, saya mohon maaf atas perhatian dan kerjasama yang baik, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo!